Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Babul qardi. Bab menjelaskan tentang hutang piutang. Ini masalah hutang piutangnya. Kalau tadi solusinya tuh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, itu solusinya tuh. Ya, kalau hukum hutang piutangnya ini, solusinya kalau punya hutang tadi dibaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nyambung ya, nyambung. Emang kadang begitu ngaji itu, nyambung. Ta'riful qardi, definisi qard. Qard itu bahasa Arab, definisinya ada dua. Yang pertama secara etimologi, secara bahasa. Yang kedua secara terminologi, itu secara istilah ataupun syarak. Definisi qard menurut bahasa atau menurut etimologi adalah al-qat'u, memutuskan. Al-qat'u, memutuskan. Itu arti qard menurut bahasa. Ya makanya tidak sedikit ya, gara-gara hutang piutang putus silaturahmi ya. Gara-gara hutang piutang putus persahabatan. Gara-gara hutang piutang putus pertemanan. Gara-gara hutang piutang putus hubungan suami istri. Kencang banget. Masya Allah. Syar'an, sedangkan definisi qard menurut syara' adalah tamliku syai'i, memberikan hak milik suatu barang. Memberikan hak milik suatu barang. Kita punya barang, kita serahkan kepemilikan barang ini kepada orang lain. Ala an yarudda mislah, agar dikembalikan dengan suatu yang sama. Ya, kita punya barang, ini milik kita. Kita serahkan hak kepemilikan barang ini kepada orang lain. Supaya apa? Supaya yang menerima barang tersebut mengembalikan barang yang sama kepada kita, ataupun nominalnya. Itu namanya qard ataupun hutang. Jadi hutang itu enggak mesti berupa uang, enggak mesti. Boleh berupa emas, boleh berupa perak, boleh berupa barang-barang yang lain, ya, pakaian, kerudung, ya, sarung, makanan, kendaraan, itu bisa, ya, itu bisa dihutangkan kepada orang lain. Jadi setiap pemberian, ya, hak milik suatu barang agar dikembalikan dengan barang yang sama atau nominalnya, itulah yang disebut dengan qard ataupun hutang. Bagaimana hukum hutang? Nah, hutang itu kan kata kerja ya. Berarti tidak lepas dari dua orang. Orang yang berhutang dan yang memberi hutang. Kalau ditanya hukum, berarti apa hukum memberi hutang dan hukum berhutang? Bukan hutangnya, ya, tapi memberi hutang disebut dengan iqrad, atau menerima berhutang namanya iqtirad. Ini hukumnya nggak sama. Kalau hukum iqrad, hukum ngasih hutang, menghutangkan, memberi hutang, hukumnya adalah sunnah. Al-iqradu sunnatun, memberi hutang, memberi pinjaman, hukumnya sunnah. Sunnah. Kecuali kalau yang berhutangnya ini kepepet, darurat, wajib ngasih hutang itu. Assalamualaikum, salam. Itu ben kesini. Iya. Ada perlu, mau salah. Hutang masih namanya. Udah ngomong ada perlu aja. Nggak pernah datang, nggak pernah WA, bilang ada perlu, semua salah. Dekat hutang ya. Kok Pak tahu? Pengalaman. Baik, assalamualaikum, salam. Itu men datang ya, ada masalah, minta bantuan. Bantuan apa? Ini apa? 2 bulan saya nggak bayar kontrakan.
Terus besok harus bayar, kalau nggak bayar saya diusir. Sedangkan anak dan istri saya itu mau tinggal di mana lagi? Kerjaan saya kan serabutan seketemunya, kadang disuruh ini, suruh itu, belum punya pekerjaan yang tetap. Jadi saya minta bantuan, ya, pinjam uang buat bayar kontrakan. Serius nih, nggak ngebohong. Kalau nggak percaya tanya aja sampai punya kontrakan. Telepon, Pak, betul fulan bin fulan nunggak 2 bulan belum bayar. Iya betul. Pokoknya kalau dia nggak bayar besok saya usir. Waduh, kasihan. Darurat nggak tuh? Darurat. Kita punya uang, wajib ngasih hutang, ngasih pinjaman, wajib. Biar jelas. Jadi kalau yang berhutang itu nggak dalam keadaan terdesak, tidak dalam keadaan terpaksa, tidak dalam keadaan kepepet, hanya sebatas sunnah. Tapi kalau yang berhutangnya itu kepepet, betul-betul kesusahan, kita kalau mampu wajib ngasih hutang. Alasannya apa? Li'anna fihi i'anatan 'ala kasbi qurbati makrub. Karena dengan memberi hutang itu bisa membantu menghilangkan kesulitan orang yang sedang dalam kesulitan. Nabi SAW bersabda di dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor hadis 7028. Gak percaya cari sendiri aja. Ya kadang-kadang nyebutin nomor itu apa sih keutamaannya? Gak ada. Ya, nyebutin hadis pakai nomor, apa faedahnya? Ini yang mendengar bukan luar biasa, bukan bingung. Yang mendengar ini nggak bakal ngambil manfaat dengan menyebutkan nomor begitu, juz sekian, nomor sekian, apa sih faedahnya? Kecuali yang mendengar santri, ulama, mungkin bisa. Tapi kalau yang awam, masa bodoh nomor pakai 10. Yang penting mah tiap gajian cair aja begitu kan? Oh iya. Ya. Tapi ya kita ngikuti perkembangan zaman. Kalau ketika menyebutkan hadis tidak menyebutkan riwayatnya siapa, hadisnya sahih atau hasan atau dhaif, nomor berapa, kayaknya kurang wah begitu kan? Ujung-ujungnya kan riya nantinya. Cuman yang kita ngikutin perkembangan zaman juga kan, ada yang sudah memulai menyebutkan itu. Kalau kita lihat dulu ulama-ulama dalam kitab-kitab mereka jarang menyebutkan nomor-nomor begitu. Bukan jarang, nggak ada malah. Nggak ada. Paling sahabatnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda paling begitu. Ya kenapa? Karena yang diperhatikan mereka itu apa? Manfaatnya, yang penting sampai kepada pendengar. Nggak mesti nyebutin nomor segala macam juz sekian, apa? Nggak ada faedahnya buat hadirin hadirat, nggak ada faedahnya. Kecuali bagi para peneliti mungkin bisa, tapi kan bukan para peneliti nih kan, bukan. Ya, begitu. Ya makanya apa-apa yang keluar dari hati dia akan masuk ke dalam hati. Tapi kalau yang keluar cuma dari mulut, dia tidak akan melewati telinga. Tidak akan melewati telinga, nggak bakal tembus ke dalam hati. Makanya Habib Umar itu ya bacaan sholatnya begitu, di Yaman begitu, di mana-mana nggak ada perubahan. Yang dibacanya ya ayat-ayat yang panjang, surat-surat yang panjang begitu, nggak ada perubahan sama sekali. Ya, sebagian orang kan enggak. Ya, kalau lagi sendiri mah yang dibaca pendek-pendek. Tapi lagi jamaah di belakangnya ada dewan pejabat yang panjang-panjang, soalnya dimerdu-merduin biar wah kan begitu. Nah itu tanda orang yang nggak mukhlis, nggak ikhlas ya. Ada salah satu habib dari Yaman itu mengikuti, bukan mengikuti ya, artinya ketika melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Dan di situ di Mekah itu kumpul seluruh ulama, bukan seluruh ulama, para ulama dari seluruh dunia kumpul. Para ulama dari seluruh dunia kumpul. Mereka kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan hujan. Karena sudah lama tidak dikasih hujan, kemarau panjang. Akhirnya para ulama perwakilan dari setiap negara berdoa. Satu demi satu ulang berdoa, hujan tidak kunjung turun. Ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang fasih, ada yang macam-macam lah. Tinggal terakhir seorang habib dari Yaman disuruh berdoa.
Beliau berdiri dan mengangkat tangan. Apa yang dibaca? Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Doa kunut yang dibaca. Tidak selesai doa kunut dia baca, malaikat hujan sudah turun. Yang lainnya baca, oh macam-macam, baca hizib, baca asma, oh macam, ada yang panjang, pendek, fasih. Ini enggak, dengan lafaznya begitu. Allahumma hdina fiman hadait. Itu gaya Hadramaut begitu. Wa afina fiman afait. Enggak ada perubahan. Tiba-tiba hujan turun. Kok bisa begitu? Ikhlas. Orang pada nangis semuanya. Padahal dibacanya doa kunut. Doa kunut. Gitu, masya Allah ya. Doa kunut. Kami sering juga ya mendengar Habib membaca doa. Yang dibaca doa biasa. Kami hafal, sering baca, dengar dari orang pun banyak, tapi nggak pernah menangis. Cuman ketika doa yang biasa ini dibaca sama Habib Umar, kok menangis? Kok menangis? Berarti kan keluar dari hati yang ikhlas. Lihat wajahnya, saya pengen menangis bawahnya kan, masya Allah ya. Makanya dimanapun beliau berada selalu didatangi oleh orang-orang banyak. Di Jakarta Istiqlal nggak muat ya. Kemarin malam tuh di Stadion Gelora Joko Samudra ya, Gresik, nggak muat sampai keluar. Besok nih hari Rabu tadi ya, tadi di Palangkaraya, malam ini mungkin ya Palangkaraya, sampai sekolah diliburkan. Palangkaraya itu satu kabupaten ya, diliburkan sekolah. Kenapa? Demi guru-gurunya menghadiri tabligh akbar Habib Umar. Bayangin, sampai sekolah libur. Insyaallah. Makanya Habib Abdullah bin Alwi bin Syihab berkata, meskipun aku tidak hidup di zaman Faqih Muqaddam, aku tidak melihat Habib Abdullah bin Alwi Haddad, tapi aku sangat beruntung hidup di zaman Umar. Habib Umar maksudnya ya. Meskipun aku tidak hidup di zaman Faqih Muqaddam, tidak hidup di zaman Imam Haddad, tidak hidup di zaman para sahabat, tapi aku merasa beruntung hidup di zaman Habib Umar bin Habib. Baik, jadi hukum ngasih hutang itu adalah sunnah. Hadis Nabi yang lain, riwayat Ibnu Hibban, man aqrada lillahi marrataini kana lahu mithlu ajri ahadihima law tasaddaqa bih. Barang siapa yang memberi hutang 2 kali karena Allah, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala salah satu dari 2 hutang itu jika ia bersedekah. Misal pernah ngasih hutang 2 kali, yang pertama 100.000, yang kedua 100.000, maka dia mendapatkan pahala seperti sedekah dengan salah satu dari 2 hutang itu. Dengan 100.000 berarti sama kayak pahala sedekah 100.000. Dia pernah ngasih hutang 2 kali dan nominalnya sama 100.000, 100.000, maka nilai pahalanya sama seperti sedekah 100.000. Dan pahala sedekah lebih besar daripada pahala ngasih hutang. Tapi kata sebagian ulama enggak, pahala memberi hutang lebih utama daripada pahala sedekah. Kenapa? Sebab ketika Nabi Mi'raj, Nabi melihat di atas pintu surga ada sebuah tulisan, as-shadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi tsamaniyata asyara. Sedekah pahalanya 10 kali lipat, sedangkan memberi hutang pahalanya 18 kali lipat. Lalu Nabi nanya kepada Jibril, wahai Jibril, kenapa memberi hutang lebih besar pahalanya daripada sedekah? Kata Jibril, karena orang yang meminta-minta terkadang ia masih punya tapi tetap minta. Beda dengan orang yang berhutang, tidak mungkin dia berhutang kecuali tidak punya. Benar nggak? Ini kalau masih punya simpanan, ngutang nggak? Enggak kan? Kalau udah enggak sama sekali nggak punya simpanan, sedangkan ada kebutuhan, ngutang nggak? Pasti ngutang. Jadi orang ngutang itu kalau total nggak punya sama sekali. Beda dengan orang yang minta. Orang yang minta itu mungkin dia masih punya sedikit, ada simpanan tapi tetap minta. Ya.
Bukankah yang minta kedudukan jabatan orang-orang kaya? Ya, minta kursi, kan orang kaya. Beda dengan yang berhutang, pasti dia nggak punya. Makanya pahala ngasih hutang lebih besar daripada pahala sedekah, kata sebagian ulama. Tapi pendapat yang muktamad, pendapat yang kuat, nggak, tetap pahala sedekah lebih besar daripada pahala ngasih hutang. Nah, kemudian hukum berhutang, iktirad. Ya, jadi kalau iqrad itu ngasih hutang, kalau iktirad berhutang. Hukum ngutang, hukum minjem. Minjem di sini beda ya. Istilah minjem bahasa kita dengan minjem bahasa fikih beda. Ya, kalau minjem bahasa fikih yang meminjam bukan berhutang. Tapi kalau bahasa kita minjem ini bisa diartikan hutang, minjem duit dulu. Kalau minjem duit, minjem jangan dipakai, minjem aja. Minjem duit berarti minjem, jangan dipakai, minjem namanya juga. Barangnya jangan sampai hilang, jangan sampai habis. Ternyata kan kita minjem duit, uangnya dipakai, berarti bukan minjem, itu apa? Hutang. Jadi istilah minjem itu dalam bahasa kita bisa memiliki dua makna. Bisa minjem itu ya berhutang, bisa minjem ya minjem, begitu. Nah, hukum ngehutang bagaimana? Nah, ini hukumnya ada 3. Bisa haram, bisa wajib, bisa mubah. Yang pertama haram. Fayahrumul iktiradu ala ghairil muttari illam yarjul wafa'a min jihatin zahiratin fauran fi dainil hali wa inda hululil ajali fil muajali. Hukum berhutang haram ala ghairil muttar, bagi orang yang tidak terpaksa. Illam yarjul wafa'a, dan tidak sanggup membayar hutang. Min jihatin dohiratin, dari harta yang nampak. Fauron fidainil hali, fauron fidainil hali, ketika tiba waktu membayar hutang. Misalnya begini, ada orang minjem duit pagi-pagi, dia bilang nanti siang saya bayar. Sedangkan dia minjem duitnya itu, ngutangnya itu bukan karena terpaksa, enggak terpaksa. Bukan karena terdesak, enggak. Bukan karena terhimpit, enggak. Dan dia tidak punya harta untuk melunasi hutangnya di waktu siang itu, maka hukum berhutangnya haram. Atau tidak mampu bayar ketika jatuh tempo, ya misalnya. Maaf nih, misalnya penghasilannya sebulan cuma 4.500.000. Tidak terpaksa, tidak terdesak, kok malah ngeredit mobil. Syariat sih, syariat. Enggak konvensional, syariat. Enggak tanggung-tanggung, yang angsuran tiap bulannya 4 juta. Dan gak ada income yang lain, gak ada dia punya usaha sampingan, tok murni dari bekerja itu sebagai buruh yang gajinya 4.500.000, taruhlah 5 juta. Ini kira-kira sanggup bayar enggak? Sanggup bayar enggak? Enggak bakal sanggup. Kenapa? Uang gaji cuma 4,5 juta atau mentoknya 5 juta, angsuran 4 juta tiap bulan, kebutuhan sehari-hari sampai sebulan enggak mungkin cukup 1 juta. Buat anak, buat istri ya, buat istrinya satu, istrinya buat makan, buat minum, buat listrik, buat air, mana cukup. Maka hukum dia berhutang, beli mobil dengan cara tidak tunai, ngeredit, itu haram. Kenapa haram? Tidak dalam keadaan terdesak dan ia tidak berkemampuan untuk membayar, karena tidak nampak dari mana dia akan membayar uang itu, hutang tersebut. Lain halnya kalau misalnya ya tidak terdesak tapi punya kemampuan membayar hutang, gajinya sebulan 8 juta, dia kredit syariah mobil yang sebulan cuma 3.700.000, ya kebayar. Berarti hukumnya bagaimana? Mubah. Nah, orang yang tidak terdesak kemudian berhutang dan dia sanggup bayar hutang tersebut karena lihat penghasilannya atau ada harta yang lain selain daripada penghasilannya, maka hukum berhutangnya adalah mubah. Boleh, ya boleh. Nah,
Ya, ada yang bilang sama saya, kalau pengen aman ngeridit katanya jangan lebih daripada sepertiga penghasilan. Benar nggak tuh? Pernah dengar nggak? Jadi kalau gajinya 6 juta, ngeridit itu paling, punya hutang itu cicilan paling mentok 2 juta sebulan. Aman tuh. Ya. Kalau lebih daripada sepertiga, siap-siap di tengah jalan macet. Jadi kalau gajinya 4,5 juta, ya kreditan yang sejutaan mah masih kebayar itu insyaallah. Tapi kalau udah 2,5 juta, 3 juta, siap-siap ya, asma di tengah jalan itu. Jadi kalau misalnya istri kerja, suami kerja, digabungin dapat tuh 10 juta sebulan. Kredit mobil yang 4 juta kebayar. Ya, karena kan berdua begitu. Asalkan syariah ya, syariah ya. Sudah banyak sekarang, apalagi Bank BSI itu punya tawaran-tawaran ya. Pengen punya mobil, tidak punya uang tunai. Pengen punya mobil, tapi Anda tidak punya uang tunai, ya silakan, solusi datang kepada kami. Bahkan ada kredit syariah yang ketika debitur meninggal dia nggak lunas, tidak ada denda, tidak ada kena penalti kalau pelunasan lebih awal, ya angsuran tidak berubah, dan bukan pembiayaan uang tunai, bukan, tapi sistemnya jual beli mobil ya. Jadi bukan kita nginjem duit sama bank, enggak, bank yang beli mobil untuk kita, bank jual mobil kepada kita. Boleh ya. Jadi kalau gaji 4,5 juta ya kredit mobil yang 1 juta aja. Emang ada. Ya, yang syariah tapi ya banyak. Bank BSI sudah buka, bank muamalah juga mulai sekarang. Dulunya belum ada muamalah, baru rumah-rumah saja dan pendidikan. Sekarang sudah mulai ada. Kalau yang jelas ada BSI, Bank Syariah Indonesia, karena memang udah gede ya. Ini bukan endorse, bukan. Dia kan gabungan dari BRI Syariah, Mandiri Syariah, apalagi tuh. Ya, BNI Syariah, itu BRI Syariah, BNI Syariah, Mandiri Syariah gabung jadi satu BSI, Bank Syariah Indonesia. Udah hijrah, tinggalkan yang konvensional. Meskipun memang kita tidak menafikan yang syariah pun enggak 100% syariah, tapi kita pilih yang rada mending aja gitu ya. Rada mending gitu. Hukum berhutang bisa jadi wajib. Kapan itu? Ingkana liddarurati, jika darurat. Jika darurat, berhutang hukumnya wajib. Rukun berhutang ada 3. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada yang ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Selamat memahami ada pertanyaan dari orang lain. Jadi yang ingin saya buat tanyakan ini minta pendapat tentang pola pikir ataupun berkeyakinan. Pertama, kalau doa itu jangan nanggung-nanggung mintanya. Jadi yang wah gitu, itu satu. Terus kedua tadi berkaitan dengan hutang piutang. Ketika berhutang dengan keyakinan, dengan amalan yang dia jalani, nanti Allah akan memberikan rezeki dari jalur yang lain. Jadi tadi dengan keyakinan misalnya yang lebih gitu kan. Terus dia berhutang dengan amalan yang dia jalankan, insya Allah nanti Allah akan memberikan rezeki dari jalan yang lain. Makanya dia mau berhutang dengan yang agak lumayan lah maksud gitu ya. Dengan dia berhutang seperti itu, akhirnya dia mencari rezeki dari jalur-jalur yang lain. Nah itu menurut Ustaz seperti apa? Terima kasih. Baik, yang pertama ya, minta jangan tanggung-tanggung sama Allah. Ini kalau urusannya akhirat, akhirat, jangan tanggung-tanggung minta. Mintalah surga Firdaus. Idza da'autumullaha fas'aluhu firdausal a'la. Jika kamu berdoa kepada Allah atau idza sa'altumullaha, maka mintalah surga Firdaus, yang paling tinggi, yang paling luhur, yang paling mulia, surga Firdaus.
Jadi kalau urusannya akhirat, urusannya adalah kehidupan setelah mati, jangan tanggung-tanggung, tapi disertai dengan amal ya. Kita beramal, kita mintanya yang luar biasa, ingin masuk surga tanpa dihisab. Jangan kayak sebagian orang, saya mah nggak apa-apa, di emperan surga aja. Di emperan surga tuh di luar surga. Di luar surga, di neraka. ya. Surga luarnya neraka, nggak ada lagi. Ya nggak ada di luar surga, nggak ada. Ya kalau di luar surga neraka berarti udah mintanya. Ya kan kalau kita mintanya tinggi, kata Allah nggak pantas, ya minimal diturunin. Kalau mintanya paling bawah, kata Allah nggak pantas, kemanain tuh? Kan begitu. Tapi kalau urusannya dunia, itu sesuaikan dengan kemampuan kita. Salah satu adab berdoa dalam urusan duniawi ya, itu mintalah sesuai dengan kemampuan kita. Artinya yang kira-kira dengan kemampuan kita bisa meraih doa tersebut. Saya ambil contoh begini. Maaf ya, penghasilan sebulan 5 juta. Jangan minta punya kapal pesiar sama Allah. Itu gak beradab. Ya Allah, saya punya kapal pesiar, tapi usahanya tetap jadi buruh, gak ada sampingan yang lain. Kalau dia sambil dagang kan ya ada perkembangan ke depan. Tapi kan kalau buruh ya, untuk naik jabatan kan susah begitu kan. Gak semua orang cepat. Yang jabatannya tinggi pun, paling tinggi pun gak bakal kebeli kapal pesiar, apalagi apa-apa. Kan begitu. Nah, jadi dalam urusan duniawi sesuaikan dengan kemampuan kita, yang pantas-pantas aja ya. Kalau maaf nih ya, wajahnya jelek, penghasilannya nggak seberapa, jangan minta sama Allah dapat istri yang wah gitu ya. Sesuaiin, ngaca, Pak pantas kan? Gitu ya. Yang kedua tadi, dia punya amalan, dia punya usaha sampingan ya. Kalau ngandelin penghasilan biasa yang rutin, yang tetap, mungkin nggak sesuai ya, atau nggak bisa untuk menutupi hutang-hutangnya. Tapi dia punya sampingan dan dia disertai dengan amalan juga, maka dia berhenti berhutang. Nah, itu nggak apa-apa, insya Allah ya. Nggak apa-apa insya Allah. Ya kayak misalnya para pedagang, kan pedagang kan nggak tentu penghasilannya kan ya. Kalau yang kerja kan buruh jelas sebulan sekitar, kalau dagang kan enggak, milik-milikan, untung-untungan. Cuman karena dia lihat per bulannya sekian rata-rata, ya dia berani untuk ngambil mobil kredit syariah misalnya. Dan dia pun disertai dengan wirid, dengan zikir, dengan doa, ya. Apalagi orang tua, kemudian guru, lalu sedekah dia rutinkan. Insyaallah itu jarang ada yang gagal ya. Orang tua, guru, dan sedekah, 3 hal diperhatikan ini. Insyaallah nggak ada yang gagal. Dan ketika melakukan ini, hadirkan di dalam hati bahwa ini tuh sunnah, itu ajaran Nabi. Disertai dengan khusyuk, hati yang hadir kepada Allah, ya, menghadirkan Rasulullah dan ikhlas. Jadi jangan dikira khusyuk itu hanya ketika sholat, hati kita bersama dengan Allah hanya ketika sholat, enggak. Termasuk ketika kita melayani orang tua, hadirkan Allah di dalam hati kita. Hadirkan bahwa ini adalah perintahnya Allah, syariat Rasulullah. Kemarin Habib Umar mengatakan juga, kenapa sekarang banyak anak yang bakti sama orang tua tapi tidak mendapat keberkahan seperti Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani hidupnya berkah, di dunia tidak terkenal, di langit masyhur karena berbakti sama ibunya. Kenapa banyak anak sekarang yang bakti sama ibu, bakti sama ayah, tapi tidak mendapat keberkahan seperti Uwais Al-Qarani? Kenapa? Karena anak-anak di zaman sekarang ketika bakti sama orang tua tidak menghadirkan Allah di dalam hatinya, tidak istighbar bahwa itu adalah perintah Allah, ajaran Allah, perintah Rasulullah SAW, dan disertai dengan keikhlasan. Itu yang penting. Ada orang minum dengan tangan kanan, hanya sebatas kebiasaan. Beda dengan orang minum dengan tangan kanan, dia menghadirkan ini sunnah Rasulullah. Rasul dulu minum dengan tangan kanan, itu beda rasanya. Zauk itu rasa.
dan yang akan dia terima di dalam hati itu akan jauh berbeda daripada orang lain. Maka yang penting istihdar itu, menghadirkan bahwa ini adalah sunnah Rasul, ini adalah syariat Rasul. Orang pakai siwak sebelum sholat. Ada yang pakai siwak hanya sebatas, oh ini sunnah Nabi. Dengan orang yang pakai siwaknya begini, ini sunnah Nabi. Nabi mempraktekkan begini kalau pakai siwak. Nabi pakai siwaknya kayak begini. Jadi membayangkan sosok Nabi yang pakai siwak itu beda rasanya. Orang yang baca sholawat dengan kerinduan kepada Nabi beda dengan orang baca sholawat karena pengen banyak uang. Pengen punya mobil, sholawatin aja. Ya, itu beda dengan orang baca sholawat karena rindu kepada Nabi. Orang yang baca sholawat pengen punya mobil dengan baca sholawat rindu kepada Nabi, jauh panggang daripada api. Beda. Ya, jadi nggak apa-apa yang kedua itu. Ya. Yang lain, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang pertama terkait masalah hutang piutang. Bagaimana jika ada seseorang itu sengaja meminjam hutang kepada orang lain, namun dia sengaja tidak mau membayar. Jadi memang dia niat mau memakai duit orang lain. Terus yang kedua itu, Anda pernah mendengar satu perkataan nggak baik di Instagram itu bahwa jangan pernah meminjamkan hutang kepada orang yang memakai untuk judi. Salah satunya yang judi slot yang sekarang itu ya. Nah itu katanya biarkan orang tersebut tersiksa dengan hutangnya karena memang dia memakai uang tersebut bukan untuk peruntukannya, tapi untuk dipakai untuk berjudi. Nah itu bagaimana? Baik. Yang pertama ya, masalah apa tadi? Hutang? Iya, orang berhutang tapi niatnya nggak bayar. Itu sama dengan mencuri. Ada teksnya, siapa yang berhutang niatnya nggak bayar, faqad saraq, maka dia hakikat telah mencuri, dosa. Sama seperti ini, seorang menikah niatnya nggak mau bayar mahar, maka dia berzina. Begitu. Ya, beda dengan orang yang berhutang niatnya bayar, tapi sampai meninggal ternyata nggak punya uang. Ya, sampai meninggal gak punya uang untuk bayar hutang. Apakah dia berdosa? Yang lunasin hutangnya Allah nanti di hari kiamat. Kalau dia berhutang dalam keadaan darurat, buat makan, buat ngasih anak istrinya, begitu ya. Jadi yang punya hutang beras, punya hutang minyak sayur, gas, air, galon, segala macam ya, sampai meninggal nggak kebayar. Maka yang lunasin siapa nanti? Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, beda kalau hutangnya rokok, itu nggak darurat itu. Ya. Baik. Yang kedua nanti disebut di sini. Ya. Teks umumnya ngasih hutang sama orang untuk maksiat. Ini hukumnya haram. Bukan buat judi doang, buat apa saja. Dia candu narkotika, candu minuman keras, ngutang sama kita buat mabok, haram kita ngasih. Dia terlilit pinjol, ojol. Ya sama aja sih ya. Pinjol ya, pinjaman online, atau terlilit misalnya main slot begitu. Dia ngutang sama kita, haram kita ngasih utang sama dia. Kenapa? Karena dia pakai buat maksiat. Pokoknya kaidahnya begitu. Ngasih hutang sama orang yang bakal dipakai untuk maksiat. Hukum ngasih hutangnya apa? Haram. Ada dalam kitab ini nanti ya. Kita sampaikan dalam kajian berikutnya ada. Mesti dalam bab hutang ini ya. Ada. Silakan dibaca nanti ada ketemu ya. Ngasih hutang sama orang buat maksiat itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Bagaimana kalau ada yang ngutang? Buat apa? Buat kawin lagi. Bagaimana hukumnya? Ya kalau misal niatnya untuk menyakiti istri yang tua, kita tahu nih ini orang nggak bakal bisa adil nih orang. Pasti bakal lebih cinta sama yang muda. Istri yang tua terdolimi.
haram kita ngasih hutang juga. Kenapa? Karena pasti dipakai untuk menyakiti si yang tua. Berarti sama dengan membuat orang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Saya dengar kemarin ya cuplikan video Mbah Maimun Zubair. Ada orang yang menikah poligami 2, 3, 4 ya, bilang sunnah Nabi. Ya, bilang mengikuti Nabi. Kata Mbah Maimun nih, itu orang goblok katanya. Keras beliau. Kenapa? Nabi itu menikah bukan untuk kesenangan. Perintah Allah. Bahkan 2 istri Nabi dinikah oleh Nabi karena dipaksa sama Allah Subhanahu wa taala, harus nikah. Salah satunya siapa? Siti Zainab radhiyallahu anha yang menjadi istri daripada Zaid. Zaid itu adalah anak angkat Nabi. Dinikahkan oleh Nabi kepada Zainab. Allah maksa Nabi untuk menikahi Zainab. Akhirnya kan Zaid menceraikan Zainab. Kemudian dibatalkan hukum anak angkat. Kenapa? Karena kalau hukum anak angkat tetap berlaku, berarti Nabi menikah dengan menantunya sendiri, kan begitu. Ketika hukum tabani anak angkat itu dibatalkan, nggak boleh. Yang tadinya Zaid bin Muhammad dihapus, nggak boleh. Tetap Zaid bin bapaknya saja, Zaid bin Harisah, ya. Dihapus, nggak boleh Zaid bin Muhammad. Kenapa? Karena bukan anak Nabi Muhammad, anak angkatnya. Sehingga Nabi menikah dengan Zainab itu menikah dengan perempuan ajnabiyah yang tidak ada hubungan mahram, termasuk mahram sebagai menantu. Itu Nabi dipaksa. Jadi nggak ada unsur kesenangan. Nah, kalau sekarang ada yang menikah 2, 3, 4, unsurnya apa? Kesenangan. Jangan bawa Nabi bilang sunnah, bilang aja beki gitu. Beki. Ini bukan kata saya nih. Silakan lihat cuplikan video Mbah Maimun Zubair. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihatu anallaha yarzuquna ilman nafi wal amal khalis maqbul wa yusiru bihadza ta'lim qalban nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila ruhi masyayikhina muallimina wa zabil huquqil wajibati alaina wa ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadani Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.